Oke. Saya coba share screen terlebih dahulu, sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Oke, kita langsung aja. Ini tadi sudah dijelaskan dengan Mbak Anissa ya, terkait dengan profilnya. Oke. Oke. eh, Sebelumnya terima kasih kepada Universitas Matana yang sudah memberikan kesempatan kami untuk bisa memaparkan atau men-sharing update peraturan terkait PMK 66 ini. Ya, jadi apa sih yang akan kita bahas di dalam eh, pemaparan 1 jam ke depan? Ya, yang pertama terkait dengan latar belakang, kemudian ada dasar hukum yang terlibat, ada gambaran besar PMK 66, penjelasan, dan mungkin nanti kita langsung poin 5 dan 6 ini tanya jawab. Ya. Jadi boleh dibilang ada 6 poin atau 5 poin ya yang akan kita bahas dalam 1 jam ke depan. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa ada gambaran ya. Oke, yang pertama terkait dengan latar belakang. Oke. Latar belakang ya. Jadi memang ada pergeseran atau ada perubahan ya dari basis pajak sendiri. Dari kalau kita lihat dalam undang-undang sebelumnya bahwa natura kenikmatan itu adalah non taxable dan non deductible. Jadi saling terkait ya. Kalau sudah non taxable pasti non deductible ya. Jadi kalau natura atau kenikmatan ini bukan objek pajak, berarti tidak boleh dibiayakan di laporan keuangan fiskal ya, seperti itu. Nah, sekarang berubah menjadi objek pajak natura tersebut dan bisa dibiayakan ya. Jadi kenapa sih ya dalam kita memahami suatu peraturan sangat penting kita harus paham terkait dengan spirit ataupun latar belakang mengapa aturan ini diterbitkan ya. Jadi sangat penting supaya apa? Supaya kita lebih mudah untuk memahami dan mencerna isi peraturan ini. Apalagi PMK 66 ini boleh dibilang eh, cukup banyak berbagai penafsiran ya di kalangan masyarakat ya. Jadi kita masih menunggu aturan pelaksanaan selanjutnya. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat latar belakang dari terbitnya PMK 66 ini adalah ternyata ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan dari para masyarakat atau pelaku bisnis yang menggunakan natura atau kenikmatan ini sebagai unsur tax planning, ya, sebagai unsur tax planning. Kemudian natura atau kenikmatan ini didapatkan oleh segelintir orang. Jadi biasanya cenderung dinikmati oleh level atas atau level BOD ya, Board of Director ataupun level top management. Ya. Jadi ini latar belakangnya. Kenapa PMK 66 ini terbit? Jadi pemerintah sekarang ingin menyasar ke arah natura ataupun kenikmatan. Ya. Jadi di samping dari adanya tax planning, pemerintah juga melihat adanya ketidakadilan. Ya, ketidakadilan dari apa? Kalau kita mendapatkan tunjangan atau penghasilan dalam bentuk uang tunai, kita sebutnya benefit in cash. Ya. Kemudian tapi kita juga dapat imbalan, tapi berupa barang ataupun fasilitas yang kita sebut namanya benefit in kind. Nah, spirit dari
imbalan tersebut baik benefit in cash maupun benefit in kind itu sama. Tapi perlakuannya dalam undang-undang sebelumnya itu berbeda. Benefit in cash itu dikenakan pajak, sedangkan benefit in kind tidak. Nah, ini yang coba unsur keadilan ini yang coba diperbarui oleh pemerintah saat ini. Ya. Jadi ada secara umum ada 2 poin, ya, yaitu terkait dengan tax planning. Jadi pemerintah ingin ada basis pajak yang baru dan terkait prinsip keadilan, ya seperti itu. Nah, di sini dijelaskan di slide ini ada pasal-pasal yang terdampak ya. Ada pasal 4, pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH, pasal 4 ayat 3 huruf D, kemudian diubah ya, pasal 6 dan pasal 9. Pasal 4 itu ayat 1 huruf A itu terkait dengan ada penambahan natura dan kenikmatan dalam objek PPH. Sedangkan pasal 4 ayat 3 huruf D-nya itu mengubah ya. Ini adalah penghasilan dikecualikan dengan objek pajak. Jadi ada yang diubah dan dikecualikan. Jadi nanti kita bahas pengecualiannya. Pasal 6 dan 9 ini, pasal 6 itu lebih terkait dengan biaya dapat dikurangkan atau deductible expense, dan pasal 9 non deductible expense ya, biaya yang tidak dapat dikurangkan. Dihapus. Sebelumnya pasal 9 ini ada natura ya, non deductible expense sebelumnya, sekarang sudah dihapus, jadi boleh dibebankan ya. Jadi ini juga menjadi poin plus bagi perusahaan yang memang memiliki bergen untuk para karyawan yang punya banyak fasilitas, ya sekarang sudah bisa dibiayakan. Kalau dulu nggak bisa dibiayakan, sekarang bisa. Oke, oke ya, ini penjelasannya latar belakangnya ya. Jadi kalau kita melihat peraturan, kalau saya selalu mengajarkan tim di sini untuk selalu melihat spiritnya. Jadi kita melihat menimbang di dalam suatu peraturan tersebut. Ya, jadi di sini ada keadilan tadi yang kita sebutkan, ada uang dan natura, benefit in cash dan benefit in kind. Ini harus sama. Oke. Jadi kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu terkait latar belakang. Jadi nantinya saat kita memahami isi dari aturan ini, konsep ini harus tetap sebagai rambu-rambu kita. Ya. Jangan kita melihat segala sesuatunya, oh ini natura, ini harus jadi objek, hal kecil. Cuman yang dibahas di dalam aturan ini, kita sudah tahu yang namanya natura. Ya. Kita sudah mengerti atau memahami natura atau kenikmatan dalam konsep-konsep perpajakan sebelumnya. Jadi, simpelnya, kalau kita sudah paham terkait dengan definisi natura dalam laporan keuangan, ya kita tidak hanya fokus ke situ yang menjadi objek pajak. Mungkin selama ini kita mengkoreksi natura ataupun kenikmatan di dalam laporan keuangan secara fiskalnya ya. Nah, berarti apa? Kita harus fokus ke situ. Itu yang akan menjadi concern kita di dalam memahami PMK ini. Ya, jadi setiap perusahaan memiliki konsep biaya berbeda-beda ya. Jadi arahnya ke sana ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini dasar hukum yang terlibat ya. Tadi udah kita sampaikan di pasal 4 ayat 1 penambahan, pasal 4 ayat 3 non objek ya. Ini ada yang dikecualikan nantinya. Kemudian pasal 6 tadi udah kita sebutkan deductible expense dan pasal 9 non deductible expense. Nah, kemudian ada lagi ternyata pasal 21 dan pasal 23. Kenapa ada pasal 21 dan 23? Jadi ini adalah perluasan basis pajak. Ya. Yang sebelumnya tidak natura itu kalau kita lihat di Per 16 tahun 2016 itu natura dikecualikan dari penghasilan dalam menghitung PPh pasal 21, sekarang menjadi objek. Memang Per tersebut belum dicabut, ya, tetapi aturan PMK 66 ini menegaskan bahwa Per 16 ini sudah menjadi tidak relevan terkait dengan natura. Ya. Kemudian 23 juga sama,
ya. Jadi apabila nanti ada imbalan yang dibayarkan melalui natura ataupun kenikmatan, itu menjadi perluasan basis data atau perluasan objek pajak PPh pasal 23. Ya, jadi kira-kira seperti itu di Undang-Undang PPh. Kemudian PP 55 ini yang berlaku di tahun 2022. Kemudian ada PMK 167, Cap 220, Per 16. Ya. Kita lihat sekarang poin 3 ya. Jadi poin 1 terkait latar belakang dan poin 2 terkait dengan dasar hukum terlibat. Sekarang kita melihat gambaran besar dari PMK 66 itu sendiri ya. Kita akan lihat. Oke. Di sini kita melihat sebelumnya ya, tadi sudah kita singgung sebentar terkait dengan natura atau kenikmatan tidak dapat dikurangkan atau non deductible expense dan non taxable atau bukan objek pajak. Ya. Kemudian ada lagi di sini di poin C dibilang bahwa natura yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenai PPh final, contohnya misalnya perusahaan konstruksi, perusahaan properti, ya, yang menggunakan PPh final, natura itu menjadi objek pajak. Ya, dulu sebelumnya seperti itu. Kalau sekarang bagaimana? Sama sebenarnya, ya. Jadi sekarang biayanya dapat dikurangkan dan menjadi objek PPh. Nah, cuma di sini yang menariknya adalah ya, natura tersebut, ya, natura ataupun kenikmatan bisa menjadi deductible expense. Ada kalimat sepanjang terkait dengan 3M. Nah, kalimat sepanjang terkait 3M ini yang dikembalikan lagi kepada persepsi dari masing-masing wajib pajak. Ya. Jadi kita bisa mendefinisikan sendiri 3M ini apa. Kalau memang terkait dengan 3M, berarti bisa dibiayakan. Ya. Kemudian dan merupakan objek PPh bagi pegawai ataupun penerima. Jadi natura ini jadi objek pajak. Di aturan ini juga disebutkan yang dikecualikan, ya, natura dan atau kenikmatan yang bukan objek pajak. Jadi ternyata masih ada nih natura yang ataupun kenikmatan yang bukan objek pajak. Di sini ada 5 poin. Ini isinya dari PMK ini. Ya, ada penyediaan, ya penyediaan makan minum ini di PMK ini sebelumnya sudah pernah ada aturan sebelumnya. Ini hanya melengkapi ya penyediaan makan minum. Sorry, untuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu ini sudah ada sebelumnya. Ya. Berikut juga yang nomor 1 sebenarnya penyediaan makan minum juga ada di daerah tertentu, cuman di sini lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi ada 5 poin, ya. Ada penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai, ada natura kenikmatan daerah tertentu, ada yang karena pekerjaan, ada yang bersumber dari APBN, APBD ataupun desa, dan batasan atau jenis tertentu. Ya. Jadi ini yang akan dibahas di dalam PMK 66. Ya. Nah, di sini ini secara pendahuluannya ya. Kalau kita bicara natura, natura ini bedanya apa sih dengan kenikmatan? Ya. Natura ini identik dengan barang, ya, imbalan berupa barang. Kalau kenikmatan fasilitas. Jadi ada barang, ada fasilitas, ya. Jadi kita harus bisa membedakan dulu, ya. Jangan nantinya kita tertukar. Jadi kita harus sudah paham dulu di awal natura itu adalah pemberian barang, berarti ada perpindahan kepemilikan. Sedangkan kalau kenikmatan atau fasilitas, ya, itu tidak ada perpindahan kepemilikan. Itu bedanya ya. Fasilitasnya masih tetap milik dari perusahaan. Nah, cara menilainya pun berbeda. Kalau untuk natura ya harga pasar. Ya, natura kita memberikan.
tidak ada prinsipnya jual beli ataupun barter, tidak. Natura kita berikan. Jadi tidak ada nilai di situ. Jadi yang digunakan adalah nilai pasar. Kalau kenikmatan bagaimana? Di sini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan atau actual cost. Ya, nanti kan kita lihat contohnya ya. Jadi ini gambaran besar dari PMK 66 dan PMK 66 ini mulai berlaku mengikuti di PP 55 ya. PP 55 di tahun 2022. Dan kemudian pemotongan PPh Natura berlaku mulai 1 Januari 2023. Nah, ini ada yang menarik ya. Kalau kita bahas pemotongan, tapi nanti kita bahas mengenai periodenya. Nanti kita akan bahas. Nah, slide slide ini mungkin cukup penting ya. Cukup penting dalam kita memahami suatu peraturan. Ya. Jadi sebisa mungkin saat kita membaca suatu peraturan, apalagi peraturan perpajakan yang baru, kita harus punya gambaran besar secara utuh. Makanya poin ketiga ini saya memberi judul gambaran besar. Nah, fungsinya apa? Fungsinya saat kita mereview atau mencoba memahami suatu peraturan, kita harus bisa membuat gambaran besar atau kerangka peraturan. Dengan cara seperti itu, kita akan lebih mudah memahami dan menyerap. Ya, saat saya pertama kali melihat aturan ini sekilas, kemudian saya membaca sebentar atau beberapa menit saya membaca, di situ saya bisa memetakan atau bisa mengklasifikasikan poin-poinnya. Jadi saat saya baca pertama kali aturan ini, ternyata aturan ini hanya membahas 3 poin utama. Ya, kalau saya boleh bilang 3 poin hal utama. Yang pertama terkait dengan pembebanan biaya. Ya, ini bahasa di PNKS seperti ini ya. Perlakuan pembebanan biaya, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura. Yang kedua, objek pajak dan pengecualiannya. Jadi kalau pertama kita bahas terkait biaya ini, natura atau kenikmatan ini deductible atau non-deductible. Poin yang kedua, natura ini objek pajak atau tidak objek pajak. Ya, seperti itu. Poin keempat, cara ngitungnya bagaimana? Tata cara nilainya. Ya, seperti itu. Jadi, 3 poin besar ini yang harus kita lihat di dalam PMK ini. Jadi, itu mungkin tipsnya ya dari saya kalau memang kita membaca suatu peraturan, apalagi peraturan yang baru, sebisa mungkin kita harus buat kerangka besarnya atau harus bisa memetakan ya supaya kita lebih mudah mencerna ya. Oke, ini oke. Di sini tambahan untuk kerangka peraturan ada 27 pasal. Pasal 1 dan pasal 2 terkait dengan perlakuan pembebanan biaya, deductible or atau non-deductible expense. Jadi cuma hanya 2 pasal ya terkait dengan pembebanan biaya. Kemudian pasal 3 sampai 8 ya, ini juga hanya mungkin 5-6 pasal. Objek pajak dan pengecualiannya, sedangkan yang paling banyak adalah pasal 9 sampai 21 pengecualian di daerah tertentu. Ya, terkait dengan pengecualian di daerah tertentu ini nggak akan saya bahas banyak karena sifatnya lebih ke administratif. Kemudian pasal 22 dan pasal 27 tata cara penilaian sampai dengan penutup ya. Jadi boleh dibilang sebenarnya pasalnya nggak begitu banyak ya. Oke. Nah, ini ada tambahan slide dari saya dengan slide yang pernah di-share sebelumnya. Jadi ini sama ya, kerangka juga ya. Jadi saya mau di sini di slide ini mau menjelaskan bahwa saat kita ada penghasilan berupa natura ataupun kenikmatan, ya, di sini ada pihak yang memberi dan ada pihak yang menerima. Ya. Di dalam aturan ini yang akan kita bahas adalah dari sisi pemberi penghasilan yang warna orange sebelah.
di sebelah kiri layar Bapak Ibu ya. Jadi dalam pemberi penghasilan ini akan timbul pertanyaan, apakah biaya ini biaya biaya imbalan natura ataupun kenikmatan yang dibayarkan pegawai bisa dibiayakan atau tidak? Ya sama dengan poin satu tadi ya, deductible atau non deductible. Yang kedua, apakah penghasilan natura atau kenikmatan ini harus dipotong PPh? Ya sama, objek pajak atau tidak, dan bagaimana cara mengukur ya. Jadi kalau kita melihat konsep pemberi penghasilan itu kita namakan kalau dari sisi PPh ya, kita menamakan dengan withholding assessment system. Jadi untuk pemotongan objek dilakukan oleh pihak si pemberi penghasilan. Sedangkan kalau dari sisi penerima penghasilan ya, kalau dalam hal pemungutan pajak kita sebut dengan self assessment. Ya, jadi yang kita bahas lebih ke si pemberi penghasilan ini. Oke. Jadi kita sudah bahas poin 1, 2 dan 3. Poin 1 terkait dengan latar belakang ya, bahwa ada unsur ada basis data pajak yang baru, natura kenikmatan dan ada rasa keadilan ya. Dulunya benefit in cash yang menjadi objek pajak, sekarang benefit in kind juga. Kemudian ada dasar yang terlibat, dasar hukum yang terlibat, jadi kita bisa tahu dasar hukumnya dari mana. Ya, Undang-Undang HPP, ada PP 55 dan ada PMK 66 ini. Poin ketiga ada kerangka, sekarang kita masuk ke penjelasan atau isi. Nah ini yang mungkin butuh perhatian lebih khusus ya terkait dengan penjelasan isi ini. Oke, di sini kita akan bahas ya, di isi ini kita akan membahas poin yang pertama. Tadi kita sempat singgung di kerangka ada 3 poin. Ini poin yang pertama, ruang lingkupnya 3M ya, berkenaan dengan pekerja atau jasa yang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Ya, biaya sehubungan dengan pekerjaan berkaitan dengan hubungan pemberi kerja dengan pegawai. Sehubungan dengan jasa karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Ya. Jadi saat saya membaca aturan ini, mungkin di poin A saya melihat berkenaan dengan pekerja atau jasa dan merupakan biaya untuk 3M. Ya. Sebelumnya kalau memang kita sudah berkecimpung di dunia pajak, kita pastinya sudah familiar terkait dengan 3M. Ya. Jadi biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan itu harusnya dikoreksi secara fiskal ya, ataupun tidak dapat biayakan. Ini konsepnya sama. Cuma saat saya awal membahas aturan ini, saat awal membaca di poin B kita melihat adanya hubungan pemberi kerja dengan pegawai. Ini clear ya. Jadi kalau kita punya pegawai dan kita memberikan natura ataupun kenikmatan, ini masuk di dalam PMK 66 ini. Ya. Berarti apa? Kita tinggal lihat berhubungan dengan 3M atau enggak. Kalau berhubungan berarti bisa dibiayakan. Nah, kemudian poin yang C, hubungan dengan jasa. Pada awalnya saya agak sulit untuk mencerna ini. Pertama kali baca, kemudian setelah 2 sampai 3 kali baca, oh, ternyata ada hubungan antar WP. Contoh misalnya kita transaksi dengan endorse ya, kita punya endorse, kemudian kita kasih apa? Kita kasih produk kita atau barang kita. Kita kasih bukan dalam bentuk uang tunai, tapi kita kasih dalam bentuk benefit in kind. Ya, jadi arahnya lebih ke situ ya. Jadi Bapak Ibu punya gambaran, oh kalau terkait dengan jasa antar wajib pajak seperti itu contohnya. Ya. Kemudian bagaimana kita melakukan pembebanan biaya? Yang pertama, kalau masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, ya berarti teknis pembebanan biayanya melalui penyusutan ataupun amortisasi. Kalau memiliki masa manfaatnya di bawah 1 tahun, berarti secara real cost-nya ya pada tahun terjadi pengeluaran. Pemberi kerja atau pemberi penggantian ya melaporkan dalam SPT tahunan PPh. Ya. Nah, poin di sini agak cukup
kurang dijelaskan dalam PMK ini. Jadi kita sebagai perusahaan atau kita sebagai yang menggunakan jasa orang, jasa wajib pajak lainnya, harus melaporkan rincian biaya natura ataupun kenikmatan ini dalam SPT tahunan kita. Tapi tidak dijelaskan apakah ada daftar nominator atau tidak. Ya, di sini saya memberikan catatan ya. Yang pertama, perlakuan kenikmatan bukan hanya antara pemberi kerja namun juga antar WP kayaknya. Bagaimana jika terdapat natura kenikmatan namun tidak sehubungan dengan 3M, ya tidak dapat dibiayakan. Pemberi kerja harus melaporkan dalam SPT tahunan. Nah, ini yang masih belum jelas. Ya, masih belum jelas. Semua pembebanan biaya yang timbul natura dapat dibiayakan mulai dari tahun 2002. Hal ini agar selaras dengan Undang-Undang HPP yang berlaku di tahun 2021. Ya. Nanti kita akan bahas ada hal unik ya di dalam peraturan di PMK 66 ini dengan di PP 55 ya. Ada hal ketidaksinkronisasinya. Nah, untuk aturan ini berlaku ya bagi pemberi imbalan tahun buku 2022 dimulai sebelum 1 Januari. Jadi kalau tahun bukunya itu bukan Januari Desember, berlakunya titiknya adalah 1 Januari. Ya, kalau tahun bukunya Januari sampai Desember, tetap ya di Januari 2022. Ya, jadi hubungannya apa? Hubungannya natura bisa dibiayakan di tahun 2022. Jadi kalau banyak perusahaan yang sudah mengkoreksi secara fiskal natura ataupun kenikmatan di SPT 2022, ya pilihannya boleh merevisi SPT tersebut. Ya, boleh. Gitu. Ya, jadi atas slide ini ada notes-nya bahwa kita harus punya kertas kerja natura ataupun kenikmatan sendiri. Ya, di sini saya bilang untuk antisipasi ya. Antisipasi supaya apabila ada aturan pelaksanaan yang terbit di kemudian hari, kita sudah prepare, sudah siap. Ya, karena di aturan PMKI 66 ini disebutkan kita harus melaporkan, ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini perlakuan pembebanan biaya, ya, perlakuannya. Ini contoh-contohnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya yang mungkin akan kita share. Saya akan skip aja di sini. Intinya di sini untuk tahun 2022 eh, konsepnya masih deductible ya, karena pemerintah tidak akan melanggar dari PP 55. Ya, jadi di PP 55 disebutkan bahwa natura ataupun kenikmatan sudah bisa dibiayakan. Tapi bagaimana dengan objek pajak? Nanti akan kita bahas. Ya. Nah, oke, di sini disebutkan ya di PMK 167 ya eh, terkait dengan natura di daerah tertentu ya. Jadi perlu diganti ya. Oke, ini dasar hukumnya terkait dengan pembebanan biaya di pasal 5 ya. Ini dasar hukumnya. Pemberian natura merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan. Ya. Ini lebih terkait dengan eh, PMK 167 ya. PMK 167 bahwa menurut dari pemerintah ini perlu disesuaikan dengan eh, perubahan zaman sekarang ya, karena natural kenikmatan ini banyak di negara lain pun sudah diterapkan sebagai objek pajak, jadi bukan hal yang baru di dalam perpajakan internasional sendiri ya, di negara-negara lain juga sama. Oke, di sini cap 220 nanti akan kita bahas ya, cap 220. Nah, ini kesimpulan dari pembebanan. Saya tambahkan juga ada objek pajak. Jadi seperti ini, sebelum
tahun 2002 berlaku undang-undang yang lama ya. Natura kenikmatan ini bukan objek pajak dan non-deductible expense atau tidak dapat dibiayakan dalam laporan keuangan. Nah, sejak tahun 2022, natura kenikmatan ini objek pajak tapi self-assessment. Saya tambahkan situ garis miring non-objek pajak dan deductible expense. Ya. Jadi tahun 2022 ini sebenarnya sudah pasti bisa dibiayakan. Cuma pertanyaannya objek pajak atau tidak sih ya? Nah, ternyata di dalam PP 55 dan PMK 66 ini ada perbedaan ya. Dalam PMK 66 nanti ada 11 poin batasan yang dikecualikan, batasan dan jenis yang dikecualikan dari objek. Ternyata ada natura dan kenikmatan di tahun 2022 dikecualikan dari objek pajak. Tapi kalau kita lihat di PP 55, natura kenikmatan ini sudah jadi objek pajak, tapi sifatnya self-assessment. Kenapa? Kenapa ada perbedaan? Jadi, pemerintah melihat adanya keterlambatan dalam penerbitan peraturan ini. Jadi saat di PP 55 disebutkan sebagai deductible expense dan menjadi objek pajak dengan cara self-assessment, kemudian baru rampung terkait dengan PMK 66 di bulan Juli 2023. Jadi pemerintah melihat wajib pajak akan terbebani kalau memang harus menjadi objek pajak. Nah, hanya diubah ada tambahan terkait di batasan yang dikecualikan natura kenikmatan di dalam tahun 2022 menjadi dikecualikan atau non-objek PPh. Terus bagaimana? Kalau yang sudah terlanjur, ya baik lagi sama, boleh mengajukan apa pengembalian pajak yang tidak terutang, ya pengembalian pajak yang tidak terutang ataupun boleh melakukan pembetulan, ya seperti itu. Jadi untuk tahun 2022 seperti itu ya. Kemudian untuk Januari sampai Juni 2023 sudah cukup jelas di aturan ya. Jadi karena baru terbit di Juli, maka konsepnya adalah self assessment, menjadi objek pajak tapi self assessment. Sedangkan untuk Juli 2023 dan seterusnya menjadi objek pajak cuma withholding assessment. Ya, withholding assessment. Jadi yang memotong siapa? Si pemberi penghasilan. Ya, ini secara konsepnya seperti ini ya. Nah, ini poin yang pertama terkait dengan pembebanan biaya sudah selesai. Kita lanjut ke poin kedua terkait dengan objek ataupun non objek. Ya, jadi kalau tadi kita bahas terkait pembebanan biaya, ada slide yang saya skip di awal. Ini menjadi mungkin jadi pertimbangan ya dalam kita melihat atau mengambil keputusan terkait dengan natura ataupun kenikmatan ini. Ya. Jadi saat kita membahas PMK ini banyak sekali saat ini pun banyak sekali di kalangan praktisi ataupun di kalangan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat lainnya yang masih ambigu ataupun masih bingung terkait dengan penerapan ataupun penafsiran di PMK ini. Dan baik lagi, di awal saya menyebutkan bahwa kita tidak boleh lepas dari spirit dari aturan PMK 66 ini terbit, yaitu terkait dengan adanya unsur tax planning, terkait natura ataupun kenikmatan, dan ada rasanya keadilan antara benefit in cash dan benefit in kind. Nah, jadi di sini kita harus bisa membedakan mana biaya yang sifatnya operation atau sifatnya berhubungan dengan operasional kantor dan natura ataupun kenikmatan. Ya. Jadi ada biaya entertain,
ada biaya hadiah sumbangan. Hadiah sumbangan mungkin ada ya. Cuman kalau misalnya kita melihat ada sumbangan, misalnya eh, ada karyawan kita yang mengalami hal duka cita, kita kasih sumbangan. Apakah itu menambah objek? Nah, jadi kita harus melihat melihat apakah ini biaya operasional atau memang spirit dari PMK ini. Ya, jangan semua hal yang melekat eh, menjadi apa ya, boleh dibilang fasilitas terhadap seseorang itu semua menjadi natura ataupun kenikmatan, menjadi objek dalam PMK ini. Jadi kita harus bisa memilah dari spirit PMK 66 ini. Ya, ini yang menimbulkan banyak persepsi. Cuma kalau dari kami, kita selalu melihat ke spiritnya. Ya, apakah ini yang dimaksud? Apakah ini yang dituju dari aturan PMK ini atau tidak? Gitu. Ya, jadi di luar sana pasti banyak berbagai persepsi. Oke, kita lanjut ke isi sekarang ya. Natura kenikmatan sebagai objek pajak. Ya, ruang lingkupnya tadi ada pekerjaan ataupun jasa. Oke, kemudian ya ini tadi sudah kita bahas natura ini barang, kenikmatan ini fasilitas. Sumbernya dari pemberi, aset dari perusahaan ataupun kita menyewakan. Nah, ini menyewakan juga agak menarik nih. Nanti mungkin ada orang yang bilang double taxation. Nanti kita bahas ya. Oke, ada 5 poin, cuman yang dibahas dari dalam PMK ini ada 4. Ya. Kalau natura kenikmatan yang sumber dari APBN, APBD ini nggak dibahas di PMK ini karena ya kantong kiri, kantong kanan ya. Pajak ini untuk pembiayaan negara, akan dialokasikan ke APBN, APBD. Kemudian kalau ini masuk pun ya kantong kiri kantong kanan ya sama aja. Jadi yang dibahas adalah 4 poin ini di dalam PMK 66 ini. Di dalam pasal 4 ya, di dalam pasal 4 ini ada hal yang dikecualikan. Kalau kita bahas pasal 3 ya, di sini hanya menerangkan bahwa natura ini menjadi objek. Ya, sesimpel itu. Ya, natura ini menjadi objek. Nah, kemudian kita akan lihat di sini. Berarti kalau natura atau kenikmatan menjadi objek, baik lagi. Wordingnya adalah ada pekerjaan ataupun jasa dan imbalan ya. Jadi kita lihat, kalau memang tidak terkait dengan pekerjaannya, kita berikan sesuatu tapi tidak terkait dengan pekerjaannya. Contoh tadi ya, sumbangan duka cita. Ya, itu kan tidak relevan dengan pekerjaannya. Berarti kalau menurut kami, itu bukan natura ataupun kenikmatan. Ya, harus kita telaah lebih dalam lagi. Ya. Jadi di sini dibalikin ke persepsi masing-masing wajib pajak. Ya. Nah sekarang yang lebih banyak diatur dikecualikan. Ya. Jadi yang menjadi objek pajak itu tergantung dari persepsi masing-masing wajib pajak. Sedangkan yang dikecualikan ini yang diatur. Ini yang seringkali menjadi unsur tax planning. Ya, menjadi unsur tax planning. Jadi tidak adil. Oke. Yang pertama, makanan minuman. Yang makanan minuman disediakan pemberi kerja di tempat kerja. Ya. Kemudian ada kupon makanan bagi pegawai bagian pemasaran, transport, atau dinas luar lainnya. Yang ketiga, bahan makanan dengan nilai tertentu. Oke, nilai tertentu ini akan kita skip, nanti akan kita bahas. Dia akan pindah ke bagian batasan nilai tertentu. Ya. Di sini makanan minuman ya. Nah, makanan atau minuman disediakan pemberi di tempat kerja ini untuk seluruh pegawai. Ya. Jadi kalau tidak untuk seluruh pegawai berarti menjadi objek seperti itu ya. Jadi kalau makanannya ini hanya untuk level tertentu, untuk level manajer dan direksi, berarti eh, biaya atas makanan tersebut menjadi objek pajak dari para manajer ataupun direksi. Ya. Kemudian di sini ada kupon makanan. Ya, ini untuk orang yang memang tidak stay terus di kantor,
jadi diberikan kupon. Nah, kupon ini sederhananya adalah reimburse ya, reimburse. Jadi ada batasannya. Nilai kupon dikecualikan dari objek PPh adalah 2 juta per pegawai per bulan atau sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja per pegawai per bulan. Ya, jika pengeluaran tersebut lebih besar dari 2 juta. Ya, selisih lebih dari nilai kupon sebenarnya dikurang dengan nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh. Ya, adalah objek PPh. Jadi kalau kita punya nilai prasmanan, nilai makanan minuman yang disediakan itu nilainya lebih dari 2 juta, itu boleh. Ya, boleh misalnya 3 juta per bulan per pegawai boleh. Ya. Cuman kalau misalnya terkait dengan kupon ya, misalnya nilainya eh, yang prasmanan ini di kantor 1,5 ya. Berarti harus batasannya di sini adalah 2 juta. Ya, batasannya maksimal adalah 2 juta gitu ya. Nah, di sini yang ditegaskan bagi seluruh pegawai ya. Ya. Jadi eh, kalau kalau tidak seluruh pegawai, nah ini menciptakan rasa ketidakadilan. Jadi ini yang coba di cover dari peraturan ini. Jadi pemerintah tidak mau ada natura ataupun kenikmatan yang diberikan tidak memenuhi prinsip keadilan. Jadi semua harus mendapatkan uh, natura ataupun kenikmatan yang sama, ya seperti itu. Oke, kalau ada penggantian dari perusahaan ke pegawai reimbursement ya, bukan objek pajak kalau reimbursement. Ya tadi kita sudah sebutkan kupon ini nantinya sifatnya adalah reimbursement, bukan objek pajak. Cuma kita harus notes bahwa memang memang perusahaan menyediakan makanan minuman nggak bagi seluruh pegawai. Kalau menyediakan berarti bukan objek. Tapi kalau nggak menyediakan reimbursement tadi ya menjadi objek pajak. Ya seperti itu. Nah, di sini disebutkan, bila dilakukan dalam hal entertainment atau jamuan, maka bukan objek pajak. Kalau kita reimburse ya, kita misalnya reimburse ketemu dengan klien, kita yang membayarkan makanan, kemudian kita reimburse ke kantor. Ya, itu boleh. Nah, seringkali ada orang yang memiliki persepsi, loh, itu kan benefit in cash, dapat uang. Berarti menambah penghasilan, objek pajak dong. Nah, ini yang tadi saya bilang, harus membedakan mana yang biaya operasional dan objek natura ataupun kenikmatan ini. Ya, seperti itu. Ini contohnya ya, PT BA memberikan makanan nilainya 2,5, kemudian ada divisi pemasaran 2,7. Ya, dalam hal nilai kupon divisi pemasaran dikecualikan tidak boleh melebihi 2,5. Karena apa? Karena di kantornya kan 2,5. Ya. Jadi kalau di kantornya disediakannya per orang itu mau 3 juta, mau 5 juta, boleh. Jadi pemerintah membebaskan. Itu memang expense yang dikeluarkan, tapi tidak ada batasan. Jadi boleh. Ya, tergantung perusahaannya. Per orang mau 4 juta, 5 juta, itu bukan objek pajak asal ke seluruh pegawai. Nah, yang dibahas di sini adalah adanya perbedaan antara yang di kantor dengan reimbursement ataupun kupon. Selisihnya itulah yang menjadi objek pajak. Di sini selisihnya dari 2,5, 2,7, selisihnya 200.000. Nah, cukup jelas ya ini ya. Nah, di sini di kantor contohnya 1,5, sedangkan reimbursement-nya atau nilai kuponnya 2,3. Nah, kita lihat batasannya. Batasannya ternyata di dalam aturan pasal 5 dibilangnya 2 juta. Boleh. Jadi petugas pajak atau pemerintah menetapkan kalau untuk makanan minuman boleh ada natura atau nikmatan. Batasannya 2 juta ya. Gitu. Kalau lebih boleh asal berlaku untuk seluruhnya seperti itu. Jadi di sini ada penambahan objek pajak natur atau kenikmatan 300.000 ya seperti itu ya.
cukup jelas untuk makanan dan minuman. Kemudian yang disediakan bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Di sini persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pakai seragam, peralatan keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal, dan sejenisnya. Ya, Natura dalam rangka penanganan endemi, pandemi, ataupun bencana nasional. Ya, jadi di sini aturannya ya. Kalau kita bahas meliputi lebih dari satu namun terbatas, seragam semua karyawan pegawai ini sama ya. Jadi diberikannya sama untuk seragam. Di sini disebutkan seragam. Kalau ada yang membahas, misalnya saya diberikan eh, apa ya, mungkin tas yang seragam ataupun aksesoris yang seragam. Nah itu mungkin dikecualikan ya, karena yang dibahas adalah pakaian seragam. Ya. Ini pasal 7-nya jenis batasan tertentu ya. Jadi tadi sudah ada makanan minuman ya, sudah ada makanan minuman, sudah ada eh, yang disediakan oleh pemberi kerja. Nah, kemudian batasan tertentu ya. Ini poin yang ketiga. Oke. Poin yang ketiga batasan tertentu untuk hal yang dikecualikan ya, submaterinya ya. Di sini ada jenis dan batasan tertentu. Berarti ada yang jenis dia tidak mempunyai batasan, boleh tidak ada batasan nilainya, sedangkan ada yang memiliki batasan. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Oke, di sini ya. Penentuan natura kenikmatan termasuk diperuntukkan penerima selama tahun 2022. Ini dikecualikan jadi ya. Nanti di lampiran ini tabelnya juga ada. Kita akan bahas ya. Oke, kita lewat aja. Jadi kalau ini slide ini bercerita tentang di pajak itu kita kenal ada negatif dan positif list ya. Jadi untuk memahami suatu peraturan kita bisa menggunakan negatif list ya di dalam MK ini ya. Kita tinggal melihat negatif listnya apa sih ya seperti itu. Oke, kita langsung aja. Ini jenis dan atau batasan tertentu yang dikecualikan ya. Oke, bikisan dari pemberi kerja untuk seluruh pegawai ya meliputi Hari Raya Idul Fitri, Natal, Suci, Nyepi, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, dan Tahun Baru Imlek. Jadi hanya terbatas ini saja. Di luar ini tidak. Jadi kalau kita mau ngasih Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Natal dengan nilai cukup besar diperbolehkan asal diterima diperoleh seluruh pegawai. Nah, ini yang menjadi dispute misalnya seperti ini ya. Oke, saya berikan bikisan kepada seluruh pegawai. Cuma beda-beda nilainya. Apakah boleh? Nah, ini yang menurut saya pribadi mungkin boleh. Ya, pengertiannya misalnya saya kasih untuk jajaran direksi kita kasih handphone, ya. Tapi untuk di bawah direksi, staf dan yang lainnya kita kasih parcel. Nah, apakah boleh? Nah, ini yang sebenarnya tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam PMK ini. Cuman kalau kita bicara seluruh pegawai, ya ada pemberian secara seluruh pegawai. Ya, jadi menurut saya pribadi ini boleh. Kemudian untuk bingkisan lainnya selain misalnya hmm, hari lain hari besar lain ya, bikisan selain dalam poin 1 boleh, cuman ada batasannya. Baik lagi, diterima atau diperoleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal 3 juta per pegawai atau per tahun pajak. Ini boleh ya. Jadi selain hari raya ini boleh, tapi ada batasannya. Kemudian peralatan fasilitas yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai, antara lain komputer, laptop, ponsel, beserta pulsa. Syaratnya atau batasannya adalah diterima atau diperoleh pegawai menunjang pekerjaan pegawai. Ya.
Boleh nggak selain komputer atau laptop, misalnya ada perusahaan konveksi, dia karena tidak ada komputer ataupun laptop, para penjahitnya mungkin mesin jahit atau mesin sablon atau bagaimana ya. Nah, itu boleh ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan eh, bidang industrinya ya. Itu pemahaman dari kami ya, seperti itu. Nah, di sini dilihat nih, karena berhubungan dengan pulsa ada aturan cap 220, di mana aturan cap 220 ini punya spirit bahwa atas biaya-biaya yang tidak dapat dibedakan mana yang digunakan untuk operasional ataupun secara pribadi, boleh dibebankan hanya 50%. Ya. Kalau kita pakai pulsa, tidak ada yang bisa menggaransi bahwa itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan perusahaan. Makanya cap 220 ini terbit. Boleh ya, kita ambil jalan tengah 50-50%. Nah, tapi di aturan ini ternyata sekarang eh, secara tersirat bahwa cap 220 sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena pemberian pulsa ini sekarang petugas pajak atau pemerintah pun DJP sudah melihat, oh ini boleh dibebankan semua. Karena masuk ke dalam dikecualikan dengan jenis atau bahasan tertentu. Nah, jadi mau dikasih pulsa sebesar 5 juta per bulan, berapa juta misalnya, boleh dibebankan. Ya, dengan catatan menunjang pekerjaan pegawai. Jadi betul bahwa di sini tidak disebutkan adanya batasan nilai, cuman di dalam eh, media online dari DJP ya, kalau kita diskusi di media tersebut, mereka selalu menyebutkan kepantasan kepantasan nilainya itu yang akan selalu ditegaskan ya di dalam diskusi atau forum tersebut. Cuman apakah forum tersebut bisa menjadi dasar aturan? Nah, itu yang menjadi eh, rancu ya, menjadi gray area di situ. Oke, seluruh pegawai ini untuk poin 1 aja ya, sedangkan poin 2 dan 3 ini asal diterima oleh pegawai. Bukannya eh, misalnya diterima oleh istrinya. Nah, itu bukan ya. Walaupun ada yang bilang bahwa suami istri ini satu kesatuan, ya. Cuma baik lagi ini pegawai kita hubungannya ya. Ini contohnya ya. Contohnya jadi kalau tahun baru Imlek Februari, akumulasi bingkisan, batasan bingkisannya bukan objek pajak ya. Kemudian misalnya tadi selain non keagamaan ya, Maret dapat 1 juta, Juni dapat 4 juta, akumulasinya 5 juta. Sedangkan yang di cover kan cuma 3 juta. Ya, 3 juta per pegawai per tahun. Berarti apa? Selisihnya 2 juta ini jadi objek pajak. Begitupun kalau dapat bingkisan lagi di bulan Agustus. 2 juta ini akan menjadi objek. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini kita konsepnya seperti itu. Saya rasa untuk bingkisan ini cukup jelas. Nanti bisa dilihat lagi di slide-nya. Kemudian eh, ada lagi fasilitas pelayanan kesehatan atau pengobatan dari pemberi kerja. Diterima diperoleh seluruh pegawai dan diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja. Nah, ini penyakit akibat kerja nih kita mesti lihat ke Perpres ya. Di sini ada Perpres nomor 7 tahun 2019. Nanti bisa lihat di sini kira-kira apa aja sih penyakit karena aktivitas akibat kerja. Nanti bisa di situ, bisa dilihat. Jadi kalau kita ada perusahaan yang memberikan fasilitas tersebut, dia memberikan eh, penggantian ya terkait dengan fasilitas tersebut boleh. Ya. Kemudian fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain golf, pacuan kuda, balap perahu, bermotor, terbang layang ataupun olahraga otomotif. Jadi di sini sudah jelas bahwa DJP melihat golf, pacuan kuda dan sebagainya ini adalah eh,
merupakan objek pajak, ya. Ataupun kita lihat apakah ini dalam hal biaya operasional, contohnya ada mungkin bagian direktur pemasaran dia eh, mengikuti golf, kemudian tapi untuk ketemu dengan relasi, ya. Nah, itu apakah masuk natura atau penikmatan atau masuk ke dalam biaya entertain? Nah, ini balik lagi tergantung dari persepsi dari wajib pajak sendiri, ya. Kita akan lihat seperti itu, ya. Jadi di sini yang akan dibatasi adalah kalau fasilitas olahraga selain ini, contohnya misalnya ada bulu tangkis, mungkin futsal, mungkin ada gym, ya, diterima diperoleh pegawai dan secara keseluruhannya 1,5 juta per pegawai ataupun per tahun, ya. Jadi kalau kita eh, kasih nilai misalnya untuk gym, ya, oke, semua pegawai dikasih limit 2 juta di gym A misalnya. Nah, berarti kan selisihnya itu yang akan menjadi objek pajak. Yang dikecualikan hanya 1,5, ya, seperti itu. Kalau terkait pasar olahraga ini biasanya kita kalau mencatat di dalam pembukuan perusahaan itu mungkin eh, olahraga ataupun tergantung dari pencatatan masing-masing, ya. Di situ kita tinggal melihat, wah, misalnya kita mau main futsal, ada banyak orang, ya, tinggal kita bebankan aja seluruh pegawai ada berapa, ya. Jadi kalau terkait dengan olahraga ini mungkin kita bisa melihat secara secara gambaran besarnya, ya. Kita punya karyawan berapa, kemudian kita punya budget untuk fasilitas olahraga ini berapa. Jadi disesuaikan lagi dengan eh, transaksi di masing-masing perusahaan. Kemudian ada fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal. Ini boleh, ya. Mes, asrama, pondok atau barak, fasilitas tempat tinggal. Nah, kemudian ada lagi fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan. Jadi digunakan secara individu. Misalnya kita antara apartemen ataupun rumah, ya, kita kasih kontrakan ataupun apartemen. Nah, ini boleh maksimal 2 juta. Jadi batasan yang menurut DJP pantas, ya, seperti itu. Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Ini juga banyak yang ditanyakan, ya, terkait fasilitas kendaraan. Diterima atau pegawai yang tidak memiliki pernyataan modal pada pemberi kerja, jadi dia bukan ownernya, dan jadi ini harus akumulasi, ya. Memiliki rata-rata penghasilan 12 dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per pegawai per tahun pajak dari pemberi kerja. Jadi eh, kita harus men-challenge dulu nih. Kalau dapat kendaraan, supaya tidak jadi objek, orang tersebut punya saham nggak? Kalau tidak, berarti masuk ke poin A, boleh. Apakah menjadi non-objek? Nggak dulu, kita lihat lagi. Penghasilannya bagaimana? Penghasilannya besar nggak? Kalau penghasilannya rata-rata dalam 12 bulan lebih dari 100 juta, maka menjadi objek pajak. Seperti itu, ya. Jadi mesti dilihat dua poin terkait dengan fasilitas kendaraan pemberi kerja. Fasilitas iuran dana pensiun diterima atau diperoleh pegawai. Ini dikecualikan, ya, dana pensiun. Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musola, masjid, kapel, ataupun pura, ya, dipergunakan untuk kegiatan peribadatan. Nah, kemudian poin 11. Nah, ini sebenarnya poinnya hanya 10. Di sini ada poin ke-11 bahwa seluruh natura ataupun kenikmatan yang diterima di tahun 2002 bukan objek pajak, dikecualikan. Ya, ini yang saya sebutkan di PMK 55 dan PP 55 dan PMK 66 ini ada perbedaan, ya. Jadi di sini tambahkan karena aturannya terbitnya belakangan, oke deh, supaya tidak merugikan wajib pajak, akhirnya natura dan kenikmatan di tahun 2002 yang seharusnya menjadi objek pajak dengan cara self assessment menjadi non objek pajak. Oke. Jadi eh, ini masih masuk ke yang dikecualikan, ya. Natura kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, ya. Meliputi sarana
prasarana atau fasilitas untuk pegawai dan keluarganya, yaitu tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, olahraga, tidak termasuk golf ya, biar sesuai dengan uh, batas ataupun jenis tertentu yang tadi. Ya. Jadi ini sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu. Jadi kita harus mendapatkan penetapan dari DJP terlebih dahulu. Ya. Secara singkat seperti itu untuk daerah tertentu. Ya, ini definisi daerah tertentu. Jadi kita mesti lihat nih, ada 11 jenis kondisi ya yang disebut tidak tersedia ataupun tidak layak. Jadi hanya kita perlu 6 jenis aja nih yang memang sesuai, kita bisa mengajukan penetapan untuk daerah tertentu. Ya, dengan seperti itu, maka segala sarana, prasarana atau fasilitasnya yang terkait dengan hal ini A sampai F ini dikecualikan ya, dikecualikan dari objek pajak. Ya, ini caranya ya, cara atau mekanisme untuk mendaftarkannya bisa dilihat di slide ini. Kita lanjut aja. Ya, ini saya juga skip. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan poin 1 sampai 4. Ada latar belakang, saya ulang lagi, ada dasar hukum terkait, dan ada kerangka, dan ada isi. Ya, isinya itu tadi kita bagi 3 ya. Ada yang namanya pembebanan, ada yang objek pajak atau non-objek, ya. Sudah selesai yang objek dan non-objek, sekarang masuk ke bagaimana sih cara menilainya atau menghitungnya. Nah ini, ya. Masuk ke pasal 22. Ya. Dalam hal natura barang yang semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk tanah bangunan dinilai berdasarkan harga pasar. Selain tanah, dinilai berdasarkan HPP-nya, harga kita belinya berapa. Itu natura. Natura ini karena barang ya tadi. Barang. Barang berarti kan tidak ada nilai sebenarnya. Jadi ada yang harga pasar ataupun harga HPP-nya. Kita belinya bagaimana ya. Kemudian penilaian atas kenikmatan lebih dari 1 bulan diberikan sehubungan dengan pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa pemangkalan kenikmatan. Jadi walaupun penilaian kenikmatan dengan masa manfaat lebih dari 1 bulan, setiap bulannya harus dinilai. Ya. Dalam hal kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 penerima, ya, maka penilaiannya harus proporsional. Jadi ada 1 kenikmatan misalnya ada kendaraan misalnya. Seminggu ini dipakai oleh si A, ya, berselang-seling. Kemudian minggu kedua dipakai oleh B, minggu ketiga dipakai A lagi. Nah itu harus secara proporsional, ya, seperti itu. Nah kemudian ini saat pemotongan PPh, pemberi imbalan wajib melakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan, ya, ketentuan di peraturan perundangan di bidang perpajakan. Pengalihan pemotongan PPh oleh pemberi dilakukan pada akhir bulan terjadinya pengalihan atau terutangnya penghasilan bersangkutan sesuai peristiwa yang terjadi lebih dulu untuk natura atau penyerahan atas pemanfaatan suatu fasilitas untuk kenikmatan. Jadi setiap bulan nih, setiap bulan kita harus melakukan pemotongan PPh. Ya. Kemudian di sini penggantian sehubungan. Oke. Masa pajak Januari sampai Juni tadi disebutkan ya, ini dikecualikan dari pemotongan. Karena dikecualikan, tapi ini kan menjadi objek pajak. Berarti apa? Berarti harus dibayar, dihitung sendiri oleh si penerimanya. Nah, akan menjadi isu lagi dengan orang yang misalnya pegawai, dia menandatangani kontrak dengan perusahaan, oke, pajak saya bersih ya, net ya, bagaimana? Mereka mungkin akan berpikir loh, saya kalau melaporkan lagi natura dan fasilitas ini, berarti saya harus bayar pajak sendiri dong. Ya, jadi
Kalau memang perusahaan menerapkan sistem perpajakan ditanggung, ya, ditanggung oleh perusahaan, maka sebaiknya mungkin bisa melakukan pembetulan dari masa Januari sampai masa Juni, ya seperti itu. Nah ini contoh-contohnya ya. Contohnya mungkin saya singkat aja ya. Nona JA bintang iklan, tanda kontrak ke PT JZ, perusahaan kosmetik, ya, menerimanya imbalan. Nah, ini hubungan antar jasa ya, hubungan antara jasa antar wajib pajak JA dengan JZ. Dikasihnya bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk imbalan, ya, dalam bentuk natura barang ya. Nah, nilainya bagaimana nilainya ya? Saat beli barang itu berapa? Ternyata 10 juta. Ya HPP tadi ya, HPP tadi. Ya 10 juta. Jadi itu yang menjadi objek PPh satu yang harus dipotong oleh si JZ tadi. Kemudian pada bulan di sini pun nanti kita akan sebutkan eh, dalam hal ini kan dibilang Nona JA menerima penghasilan dalam bentuk natural menjadi objek PPh satu sebesar 10 juta. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kalau siapa yang akan bayar pajaknya dari 10 juta tersebut? Apakah dipotong sesuai konsep withholding atau menjadi tanggungan si PT JZ? Nah, ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Tapi kalau menjadi eh, tanggungan bagi si JZ, nah, apakah biaya pajak tersebut menjadi natura atau kenikmatan juga? Nah, ini yang juga masih belum jelas, ya, masih belum jelas. Kalau di dalam kepegawaian, nah natura atau kenikmatan itu bisa menjadi objek pajak juga. Tapi kalau dalam hal jasa antar wajib pajak, nah ini yang mungkin akan menjadi dispute juga di kemudian hari. Ya. Kemudian antara pemberi kerja dengan pegawai, JC menerima fasilitas apartemen kepada Nyonya JX selaku pegawainya. Ya. Di sini biaya-biayanya ternyata karena apartemen ini sifatnya melekat kepada atau pemanfaatan melekat kepada individu, berarti tidak hanya sewa, ada juga biaya IPL-nya, ada biaya listrik, air, internet. Jadi total biayanya 75 juta per bulan. Sedangkan yang di cover atau batasan dalam peraturan PMK 66 berapa? Hanya 2 juta. Jadi objeknya 73 juta. Ya. Objek PPh 21-nya nambah 73 juta per bulannya. Ya. Jadi cukup banyak. Ya. Kenapa pemeliharaan lingkungan utilitas menambah menjadi objek? Karena ini merupakan fasilitas. Karena dibayarkan semua oleh perusahaan. Ya, seperti itu. Ini alokasi terkait dengan proporsi ya. Ini mungkin bisa dibaca, kita skip aja, konsepnya sama. Yang menjadi penilaian adalah biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, biaya operasional. Nah, mungkin saya akan bahas begini analoginya ya. Di sini eh, untuk perusahaan yang punya aset sudah lunas, dia punya aset sendiri, ya. Kemudian tinggal pembayarannya melalui biaya penyusutan. Berarti biaya penyusutan ini yang menjadi penilaian, penilaian atas fasilitas tersebut. Kemudian di sini ada biaya pemeliharaan, ada biaya operasional. Nah, kita harus mesti lihat di sini contohnya adalah penyusutan perahu bermotor. Perahu bermotor ini berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan atau tidak? Tidak. Makanya pemeliharaan ini masuk ke komponen fasilitas. Ya, bahan bakarnya, krunya termasuk. Cuma ada yang bertanya seperti ini. Kalau kita punya diberikan fasilitas kendaraan operasional, sama konsepnya, kendaraan dinas dari kantor. Terusnya bagaimana dengan pemeliharaannya? Bagaimana dengan BBM-nya? Apakah akan menjadi objek juga? Buat saya ini hal yang terpisah. Ya. Saya mau menjelaskan bahwa banyak di luar sana juga menganggap, oh ini jadi objek. Kenapa? Dia melihat contoh ini, pemeliharaan dan bahan bakar. Tapi kalau kita lihat dari spiritnya, perahu bermotor ini bukan berkaitan dengan 3M. Sedangkan kalau kendaraan dinas berkaitan dengan 3M. Kalau saya disuruh eh,
ke klien ataupun ke customer, ke vendor, kemudian saya tidak bisa mereimburse bensin, ya mendingan saya nggak mau pergi. Ya, jadi mesti bisa dibedakan ya. Jadi untuk kasus kendaraan dinas, menurut saya pribadi adalah biaya penyusutan saja yang menjadi penilaian. Sedangkan untuk biaya BBM-nya, biaya tol, parkir, sepanjang itu berkaitan dengan kegiatan operasional, itu bukan menjadi objek natura ataupun kenikmatan. Ya, itu catatan dari sayanya. Kemudian ini saat pemotongan. Ya, Nona MC artis, kemudian dapat imbalan voucher, ya, voucher imbalannya. Kontrak promosi 1 Januari, pada saat itu juga diserahkan 8 voucher. Atas pemberiannya, oke, pemotongannya kapan? Ya, saat penyerahannya. Penyerahannya kapan? Ternyata penyerahannya sama, 1 Januari, berarti akhir bulan Januari, saat pemotongan PPh. Berarti kita harus memotong dan melaporkannya di bulan Februari ya, seperti itu, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. PTMB, perusahaan konstruksi, memberikan jasa pembangunan gudang ke MY. Oke, dimulai pembangunan tanggal 1 Januari. Proses konstruksi selesai Desember dan PT MY menyerahkan 5 buah eskavator. Nah, yang dilihat di sini adalah penyerahan naturanya. Ternyata 6 Desember, berarti akhir bulan Desember. Ya, seperti itu. Yang dilihat adalah kapan penyerahan ataupun pemberian dari natura ataupun kenikmatannya. Ini pelarian penutup, ya. Jadi ini bisa dibaca. Jadi PMK ini berlakunya mulai 1 Juli, PMK 167 sudah tidak berlaku di daerah tertentu, ya. Jadi ini peralihannya ya. Ini sisa slide selanjutnya adalah contoh-contoh, ya, contoh-contoh antar wajib pajak ataupun terkait dengan jasa ataupun dengan pekerjaan. Mungkin kalau saya lihat dari waktunya, saya akan coba ringkas aja. Ini mungkin bisa dilihat karena ada di dalam peraturan sendiri, ya. Nanti juga kita share. Nah, saya masuk ke yang sering dibahas aja ya. Di sini dilihat di sini. Tadi contohnya sama ya dengan yang sudah dibahas terkait dengan sewa apartemen. Tadi kan nominal 73 juta ya. Di sini ada berpikiran seperti ini. Saat kita sewa, ya, sewa apartemen misalnya, saat kita sewa itu merupakan objek PPh, ya, si apartemen ini. Kemudian saat kita eh, berikan kepada salah satu pegawai untuk menjadi fasilitas, itu juga menjadi objek pajak. Ini objeknya sama nih apartemen. Ada yang beranggapan berarti double taxation dong ya. Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Di sini subjek pajaknya ada dua. Yang menerima penghasilan pertama adalah si yang mempunyai apartemen tersebut. Perusahaan sewa. Ya, saya ambil contohnya sewa ya. Perusahaan sewa ke apartemen. Ke orang tersebut, dia harus potong pajak. Berarti subjek pajak adalah si pemilik apartemen. Oke. Kemudian sekarang diberikan fasilitas kepada Nyonya JX selaku pegawainya. Berarti subjek pajaknya si Nyonya JX, si penerima penghasilannya. Jadi ada dua subjek pajak. Ya, jadi tergantung dari aplikatif kita sebenarnya ya untuk PMK 66 ini. Kalau kita sewa, kemudian eh, kita berikan ke fasilitas ke pegawai, ya berarti akan ada dua akan ada dua subjek pajaknya, berarti akan ada dua pemotongan. Seperti itu ya. Nah, di sini notes dari saya pun pencatatan akuntansinya saat kita melakukan ekualisasi, satu transaksi mungkin akan menjadi dua objek pelaporan SPT ya, seperti itu. Oke, ini contoh pajak kendaraan ya. Tadi ada dua konsep ya. Ada dua syarat. Pertama, dia pemain sama atau bukan. Kedua, rata-ratanya dalam 12 bulan terakhir 100 juta. Jadi
Contohnya nilai fasilitas itu pun harus jadi menambah penghasilan rata-ratanya ya. Jadi kita mundur nih 12 bulan terakhir nih. Di sini kan contohnya Januari 2025. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini saat di bulan Januari masih 95 juta penghasilan rata-ratanya. Sedangkan saat di bulan Februari dia ada kenaikan, nilai penghasilannya dari kenaikan, maka lebih dari 105. Berarti di sini menjadi objek pajak. Berarti apa? 22 jutanya fasilitas kendaraan ini menjadi objek pajak penghasilan. Nah ini ya, seperti itu. Jadi saat menghitung ini kita mesti tahu nih, penghasilan si penerima fasilitas ini dalam 12 bulan terakhir. Kita harus punya datanya. Baru kita tambahkan nilai fasilitasnya. Nilai fasilitasnya tadi, ya kita lihat, kita sewa atau memang sudah milik perusahaan. Seperti itu ya. Pemegang saham menerima nggak bisa ya kalau pemegang saham. Ya ini sama ya, konsepnya sama. Kita lihat dari eh, penghasilan rata-rata. Ya. Pegawai baru tidak memiliki penyertaan modal. Tadi yang dilihat adalah penghasilan rata-ratanya. Di sini bulan Maret penghasilan rata-ratanya yang melebihi 100 juta per bulan. Oke, ini kenikmatan lebih dari 1 tahun, fasilitas apartemen mewah, sewa 120 juta, jangka waktu sewa 1 tahun, mengundurkan diri ya per 1 September mengundurkan diri. Fasilitas kenikmatan apartemen memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi 120 kita bagi 12, 10 juta. Ya, berarti batasannya tadi kalau apartemen cuma 2 juta per bulannya. Berarti ada selisih ya. Selisihnya 8 juta. Berarti dari Januari sampai Agustus, karena dia September resign, berarti ada 8 juta setiap bulannya yang menjadi penambah objek PPh bagi si tuan KA. Ya. Oke, ini yang tadi sudah kita bahas, si proporsional ya. Pemotongan juga sudah ada contohnya. Nah, ini masuk ke 2 slide terakhir. Jadi kalau dalam PMK 66 ini secara uh, tersirat bahwa adanya penghapusan konsep uh, ditanggung pajak ya, ataupun kalau di bagian HRD kita kenal ada konsep gross up dan net ya. Kalau kalau gross berarti apa? Berarti pajaknya dipotong ini ya, pajak dipotong dari karyawannya. Sedangkan kalau net berarti ditanggung, pajaknya ditanggung tapi menjadi biaya perusahaan. Sedangkan kalau eh, di gross up ya, di gross up berarti pajaknya besaran tersebut akan menjadi penambah penghasilan. Nah, di sini secara tersirat bahwa untuk konsep net atau pajak ditanggung ini sudah tidak ada lagi dan berubah menjadi ditunjang ataupun gross up. Ya. Jadi semua perpajakan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sudah tidak ada dan berubah menjadi objek pajak. Ya. Jadi kita tinggal menunggu nih Per 16 apakah berubah atau tidak nih. Ya. Kita tinggal menunggu terkait dengan metode perhitungan PPh pasal 21. Ya, seperti itu. Di sini mungkin kasus atau transaksi umum saya akan berikan Excel-nya saja, nanti kita langsung ke tanya jawab ya setelah ini. Nah, di sini skema ataupun kesimpulannya ya. Jadi terkait dengan imbalan penggantian terkait pekerjaan atau jasa, kita lihat seperti ini. Kalau tidak terkait dengan pekerja ataupun jasa, ya, berarti ini di luar dari ketentuan PMK 66. Berarti bukan sebagai objek. Ya, bukan sebagai objek. Contohnya apa tadi? Kayak tadi yang saya infokan,
mungkin sumbangan duka cita, ya itu bukan objek pajak. Kemudian ada lagi kalau pemberian imbalan, tapi dalam bentuk uang tunai, benefit in cash, ya itu juga tidak diatur dalam PMK 66 ini. Tapi apa? Benefit in cash ini sudah pasti menjadi objek PPh, ya, dan bisa dibiayakan. Nah, yang diatur adalah kalau ada imbalan penggantian berupa natura, barang, ataupun kenikmatan. Nah, kita tinggal lihat lagi, termasuk nggak ya? Termasuk sebagai yang dikecualikan nggak? Negatif list nggak? Kalau termasuk, ya, berarti menjadi non-objek PPh. Dan kalau terkait dengan 3M berarti deductible expense. Tapi kalau tidak termasuk yang dikecualikan, berarti ya tidak termasuk yang dikecualikan, berarti dia menjadi objek PPh. Ya. Nah, biasanya yang sering kali terjadi perdebatan adalah hal yang tidak ada dalam klausul dikecualikan. Nah, ini balik lagi semua tergantung dari persepsi masing-masing wajib pajak. Ya, baik lagi, saat kita menafsirkan hal ini, kita harus melihat tergantung dari persepsi kita ya. Kita mau mengambil langkah konservatif atau kita mau hati-hati banget. Semua yang berkaitan dengan natura ataupun apapun itu yang kita kasih ke pegawai itu jadi objek aja. Ya, kayak tadi ada sumbangan duka cita itu jadi objek. Itu sifatnya konservatif, atau kita mau menggunakan dari sisi argumentasi atau punya strategi. Oh, ini kita tidak mau menjadikan objek karena tanggapan kita seperti ini. Nah, kita perlu, jadi ada dua pilihan. Kita mau mengambil mana? Konservatifnya, atau kita mau prinsip secara argumentasi ataupun ada strateginya. Ya, seperti itu. Baik lagi tergantung dari penafsiran wajib pajak sendiri. Karena masih banyak berbagai persepsi di praktisi ataupun petugas pajak pun yang punya pemahaman yang berbeda-beda. Cuma baik lagi, dalam kita menafsirkan segala sesuatu PMK 66 ini, kita harus melihat spiritnya. Ya, makanya di awal tadi saya menjelaskan bahwa kita harus bisa membedakan mana yang merupakan biaya operasional. Ya, itu. Kira-kira pembahasannya mungkin waktunya sudah lewat 10 menit ya. Mungkin seperti itu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator untuk masuk ke tanya jawab ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas pemaparan materinya ya Pak ya. Kita jadi lebih tahu nih tentang peraturan yang terbaru secara lebih detail. Karena kan kalau sebagai mahasiswa juga agak sulit gitu ya Pak untuk memahami peraturan dari PMK terbaru ini gitu. Atas pemaparan Pak Gabriel kita jadi tahu nih poin-poin apa aja yang penting gitu buat kita. Oke. Kita nggak lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi seluruh peserta yang ingin bertanya kepada narasumber kami, boleh silahkan mengajukannya di kolom chat, atau bagi teman-teman yang mau bertanya secara langsung, bisa langsung raise hand aja nih di Zoom-nya. Oke, Bapak. Tadi kan banyak gitu ya, Pak, kayak detail-detail terkait dengan objek-objek pajaknya dan segala macam. Ada juga tadi yang saya notice tuh yang tentang hadiah gitu, pemberian hadiah dari yang untuk Hari Raya Idul Fitri atau Natal. Nah, kalau misalnya case-nya nih, perusahaan kan beda-beda ya Pak. Kalau misalnya case-nya nih ada karyawan, perusahaannya tuh yang ngasih ke tiap-tiap hari raya gitu. Misalnya ke si A dikasihnya di hari Natal, ke si B dikasihnya pas Idul Fitri. Itu kan sama juga kan dikasih juga, cuman beda timingnya aja. Itu kira-kira boleh nggak ya Pak kalau kayak gitu? Ya, kalau itu sepanjang memang diberikan kepada seluruh pegawai, boleh. Boleh aja ya Pak ya? Ya, Oke. Kalau misalnya nominalnya beda gitu, kalau si hadiahnya nih yang dikasih misalnya bingkisannya beda, yang satu dikasihnya apa, yang satu dikasih B gitu, tapi timingnya juga dengan timing yang berbeda gitu, gimana tuh Pak? tadi sudah dijelaskan sebenarnya kalau untuk timing menurut saya sih boleh asal seluruh pegawai. Kalau mengenai nilai, tadi udah pernah kita singgung.
Kalau direksi berbeda nilainya dengan para staf yang lain, nah itu tidak diatur. Tapi pandangan saya pribadi terkait dengan aturan ini diperbolehkan sepanjang ada pemberian ke seluruh pegawai. Iya, oke, baik. Lebih ini ya Pak, kalau di PMK 66-nya lebih komplikatif gitu ya Pak ya. Lebih, tadi kan seperti yang tadi tahu objek pajaknya ada yang sebelumnya pakai self assessment system, terus ada juga yang lebih barunya nih objek pajaknya pakainya yang withholding system ya Pak ya. Ya, sekarang karena aturannya baru terbit ya di pertengahan tahun, jadi DJP pun memaklumi bahwa mereka juga harus menyesuaikan eh, dengan penerbitan PMK 66 ini. Jadi untuk yang sudah lampau di masa Januari 2023 sampai Juni, mereka eh, tetap memperlakukan objek ini sebagai objek pajak ya. Cuma caranya adalah self assessment. Self assessment bagi si penerima sebenarnya di aturannya. Cuman diperbolehkan juga ya kita boleh memiliki action untuk melakukan pembetulan ataupun revisi. Karena apa? Karena banyak pegawai yang secara kontrak mereka terimanya oke, saya take home pay-nya sekian ya bersih ya saya nggak dipotong pajak dan sebagainya, pajak ditanggung dari perusahaan. Mungkin banyak seperti itu. Banyak pegawai yang keberatan, mereka harus membayarkan sendiri fasilitas tersebut, gitu. Oke, baik Pak. Ini ada teman kita nih dari Matana University, Valerie. Mungkin ada yang ingin bertanya tadi, Raisa. Boleh bertanya saya langsung aja, open mic. Oke, apakah suara bisa terdengar? Ya bisa. Bisa. Ya. Selamat siang, Pak. Saya mau izin bertanya. Tadi Bapak sempat menjelaskan mengenai kategori natura atau kenikmatan yang dikenakan pajak. Nah, saya mau bertanya, apakah ada sanksi yang sudah mulai diberlakukan atas penghindaran pajak natura ini? Terima kasih, Pak. Oke, terkait dengan sanksi memang tidak dibahas di PMK 66 ini. PMK 66 ini hanya membahas terkait dengan 3 poin tadi yang saya sebutkan, pembebanan biaya, objek, dan eh, penilaian dan cara untuk pelaporannya ya. Jadi mengenai sanksi baik lagi melekat kepada undang-undang yang lain, ke undang-undang KUP. Jadi masih mengikuti undang-undang yang lama ataupun undang-undang HPP yang sudah direvisi ya. Jadi kalau ada natura ataupun kenikmatan yang belum dilaporkan, petugas pajak bisa memperhitungkan secara jabatan. Kalau ada selisihnya, berarti ada kekurangan pembayaran, maka selisih tersebut akan dikenakan sanksi keterlambatan setor. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Iya, Pak. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih Valerie atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, mungkin saya coba share terkait dengan eh, tadi ada slide sebelumnya tuh ada kasus dan Boleh transaksi Pak. umum. Iya, Ya, boleh Pak. jadi ya ini mungkin kita akan coba catat, kita akan coba rangkum beberapa transaksi memang sering ditanyakan ataupun ada kasus yang ditanyakan, kita akan coba catat ya. Jadi di sini contohnya ya terlihat ya. Eh, Tadi sebenarnya sudah beberapa sudah saya sempat jelaskan. Terkait poin nomor 1 ini sudah saya jelaskan bahwa kalau kita punya perusahaan konstruksi atau yang dikenakan PPh final, eh, kalau aturan lama memang sama dengan sekarang. Natura atau kenikmatan itu merupakan objek PPh. Ya, cuma di sini undang-undangnya tidak memiliki klausul seperti itu lagi. Ya, cuma di PMK 66 atau di PP 55 ini juga sudah menegaskan bahwa natura ataupun kenikmatan ini berlaku untuk seluruh wajib pajak. Ya, berlaku seluruh wajib pajak. Itu poin yang pertama ya.
Kemudian tuh ini ada beberapa pertanyaan yang pernah kita rangkum ya. Ini tahun 2022 sudah ada pemotongan objek PPh atas natura atau kenikmatan, ya tadi sudah dijelaskan, bisa pembetulan ataupun pengembalian pajak yang tidak seharusnya. Boleh. Caranya seperti ini ya. Kita, misalnya saya sudah dipotong dari perusahaan, saya dapat mobil misalnya, sudah dihitung dari kantor, dari perusahaan, saya dipotong. Padahal itu saya dipotongnya secara konsep gross, berarti saya dipotong di penghasilannya nih. Nah, saya bisa mengajukan ke KPP terdaftar. Bukan perusahaannya ya, tapi sayanya. Ya, seperti itu. Nah, di sini sudah saya bahas juga perlakuan PPh 21 ini menjadi objek ya. Tadi yang ditanggung berubah menjadi gross up atau ditunjang. Nah, di sini sempat ada yang kita diskusi bagaimana cara menentukan nilai pasar untuk Natura. Nah, ini menarik nih, harga pasar ini nggak ada yang mengatur di PMK ini. Kalau pandangan saya pribadi, ya ada yang bertanya, apakah harus menggunakan KJPP atau appraisal atau bisa menggunakan metode lain? Nggak perlu saya. Menurut saya sih, pandangan pribadi saya nggak perlu. Cuman kita harus bisa membuktikan harga pasar dalam bertransaksi. Ya. Jadi harga pasar yang bisa digunakan untuk transaksi ya. Contohnya misalnya di harga marketplace saya dapat Natura handphone lah ya. Saya dapat handphone, mungkin handphonenya sudah atau dapat laptop lah. Laptop sudah habis masa manfaatnya, kemudian dikasih. Nah, harganya dari mana? Ya, kita lihat harga pasar. Mungkin harga di marketplace, kita lihat kita secara rata-rata. Nah, di situ. Yang penting adalah harga untuk bertransaksi, bisa digunakan untuk transaksi. Ya. Kemudian nih yang pajak berganda ya, pemahaman pajak berganda udah saya jelaskan tadi, ada 2 subjek ya. Ada 2 subjek. Nah, kemudian ada family gathering. Family gathering kadang kalau menurut saya family gathering ini bukan sebagai imbalan tapi biaya operasional perusahaan. Ya. Sehingga bukan objek PPh. Pembebanannya bagaimana? Kalau family, ya melibatkan ada family. Jadi ada family, ada employee gathering. Kalau family menurut saya masih tidak non-deductible expense karena tidak karena ada yang tidak terkait dengan employee. Sedangkan kalau misalnya employee gathering mungkin bisa menjadi deductible expense. Tergantung dilihat ya. Banyak argumentasinya. Misalnya employee gathering, apakah di sana kan kita bisa berargumentasi bahwa ini ada rapatkah, ada diskusi terkait dengan kegiatan usaha, ada mungkin juga team building. Nah, itu bisa menjadi deductible expense. Jadi baik lagi tergantung dari transaksi yang dialami masing-masing perusahaan. Ya. Training. Nah, ini banyak orang juga salah kaprah juga ya. Atau pelatihan. Nah, kalau menurut kita training pelatihan bukan objek, mereka biaya operasional. Ya, ini adalah tugas dari perusahaan. Ya, yang menjadi dispute adalah saat pelatihan atau training kalau diberikan uang saku. Nah, ini uang saku betul. Jadi kadang kita training atau kita dinas ada yang namanya hotel, tiket, uang saku. Nah, ini mana nih yang menjadi objek? Ya, kalau menurut kita ya uang saku itu akan menjadi objek karena seperti ada benefit in cash. Tidak diatur di dalam PMK ini karena memang dari dulu benefit in cash itu adalah menjadi objek. Gitu. Kira-kira seperti itu tambahan ya. Kalau tidak ada yang bertanya tadi, ini mungkin tambahan Iya, dari Pak. kita. Iya. Oke. Jadi sangat fluktuatif sekali kalau untuk PMK-nya. Nah, terima kasih ya Bapak Gabriel atas pemaparan materinya telah disampaikan. Kita jadi lebih punya wawasan yang luas nih terkait dengan PMK 66. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke sesi pemberian token of appreciation yang akan diberikan oleh Matana University yang akan diwakilkan oleh Bapak Sugandi D. Utomo, Eskom MM, selaku Wakil Rektor dari Matana University ya Pak. Baik, selamat siang teman-teman semua, selamat siang Pak Gabriel. Kami berterima kasih sekali untuk apa yang Bapak sudah sampaikan, pemaparan dan penjelasannya cukup baik dan sangat mudah dimengerti, membantu kami semua Pak
Terima kasih. Oleh sebab itu kami mau memberikan token of appreciation berupa sertifikat ini, kiranya Bapak bisa terima, dan harapannya mudah-mudahan di waktu yang datang kita bisa bekerja sama lagi, kita bisa bertemu lagi untuk membawa atau memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru ya, buat baik mahasiswa maupun untuk publik. Sekali lagi terima kasih Pak Gabriel. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sugandi atas mewakilkan sebagai Matan University untuk memberikan token of appreciation kepada Bapak Gabriel dari GCK Consulting. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi untuk presensi akhir dan isi form feedback dari webinar kita kali ini kepada seluruh peserta. Dimohon untuk melakukan scan barcode untuk presensi akhir, atau bisa juga melalui link yang ada di kolom chat ya teman-teman. Kita kasih waktu dulu sebentar. Oke, saya anggap semuanya sudah melakukan presensi akhir ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama nih bagi seluruh peserta. Kami mohon untuk menyalakan kameranya untuk bisa melakukan sesi foto bersama nih. Udah ya. Oke. Masih ada yang belum on cam nih, mohon untuk dinyalakan dulu kameranya biar semuanya bisa kena foto. Oke, slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, slide 3, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas waktu dan juga kesempatannya telah hadir di acara webinar kami ini yang bertemakan cara mudah memahami PMK 66 2023 pajak atas natura dan juga kenikmatan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Sugandi yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan juga ada Bapak Gabriel, narasumber kita yang sangat luar biasa nih, penyampaiannya tadi sangat bisa membuat kita jadi berwawasan ya Pak ya. Terima kasih banyak pokoknya untuk GCK Consulting juga seluruhnya, seluruh staff dan juga yang telah hadir. Terima kasih. Semoga kita next bisa berkolaborasi lagi ya Pak di event-event selanjutnya nih. Entah dari pelatihannya atau bagaimana Pak. Pokoknya nanti kita semoga bisa ada kesempatan buat kolaborasi lagi ya Pak ya. Oke, di sini saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Anissa, pamit undur diri. Sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih semuanya.